Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi UAS Praktikum Sistem Digital. Nama saya Fatahul Fahmi dengan NIM 233433005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah proyek inovatif yang bertujuan untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam pemantauan kebun sawit. Proyek ini saya beri nama alat pendeteksi ninja sawit. Nah, kenapa saya beri nama alat pendeteksi ninja sawit? Nanti saya akan jelaskan di belakangnya. Dengan memanfaatkan teknologi Arduino Uno, alat ini mampu memberikan solusi praktis dan efektif dalam mendeteksi kehadiran pencuri di area perkebunan. Nah, sebelum itu, mari kita cari tahu dulu apa itu definisi dari ninja sawit. Ninja sawit adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang yang kerjanya itu tiap hari nyolong sawit ya. Jadi ini adalah sebuah gelar yang negatif yang diberikan kepada seseorang yang kerjanya itu cuman nyolong sawit. Jadi dia nggak ada kerjaan lain selain itu ya. Dan ini sudah sangat meresahkan para warga ya, para warga-warga yang khususnya memiliki perkebunan sawit ya. Karena ninja sawit ini lebih parah ya daripada hama serangga ya. Bahkan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh ninja sawit ini lebih besar gitu, bisa lebih besar daripada hama serangga itu sendiri. Karena ya gitu, dia kadang nyolongnya itu nggak kira-kira gitu ya, buat petani rugi ya. Bayangkan petani yang capek ya untuk ngurus ladang ya, tiap pekan atau tiap bulan dipupuk, dibersihkan ya, kemudian dirawat lah sawitnya ya. Bayangkan ninja sawit ini enak aja gitu mereka mengambil hasil dari perkebunan para petani ya. Justru hal ini sangat merugikan bagi para petani. Maka dari itu, saya mendapatkan motivasi untuk membuat proyek sederhana ini yang dapat diimplementasikan untuk mendeteksi para pencuri-pencuri atau bisa kita sebut ninja sawit tadi ya, agar mereka bisa tertangkap dengan cepat gitu. Bisa mengurangi para hama-hama ini ya. Mereka juga bisa disebut sebagai hama ya, karena ya sama-sama merugikan gitu, mau serangga mau manusia ya. Kalau memang mereka mencuri sawit itu pasti sangat merugikan gitu. Maka mereka disebut ninja sawit ya. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi ya, mari kita simak lebih lanjut bagaimana secara kerja dan implementasi dari proyek ini. Selamat menyaksikan. Nah, baiklah. Jadi sebelum saya mulai lebih lanjut, jadi sini saya akan memberitahu beberapa komponen yang saya gunakan ya. Kemudian ada beberapa komponen syarat untuk pengerjaan tugas UAS ini, yaitu adalah komponen sensor-sensor. Baiklah, kita lihat saja komponen apa saja yang saya gunakan. Yang pertama tentunya di sini saya menggunakan microcontroller ya. Di sini saya menggunakan Arduino Uno. Ini sebagai komponen utama yang tentunya penting ya, sangat penting untuk menjalankan semua komponen yang ada di sini. Nah, baiklah, jadi kan sesuai tugas UAS ya, kita disuruh membuat proyek dengan komponen utama itulah sensor-sensor. Di sini saya menggunakan sensor PIR, dan dimana sensor ini berfungsi sebagai pendeteksi gerakan. Jadi ketika ada gerakan di area jangkauan sensor ini, maka sensor akan mengirimkan sinyal kepada Arduino. Nah, setelah itu proses selanjutnya akan terjadi. Nah, jadi yang kedua ya guys ya, di sini saya menggunakan sensor LDR ya. Jadi untuk apa? Apa sih LDR ini? Sensor LDR ini adalah Light Dependent Resistor yang digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya yang berada di sekitar sensor. Jadi ketika cahaya itu terang, maka sensornya akan bekerja, kemudian akan mengirimkan sinyal kepada microcontroller. Nah, untuk apa saya gunakan sensor ini di dalam proyek kita ini? Jadi sensornya saya gunakan sebagai pendeteksi siang dan malam ya. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut akan kita lihat ke penjelasan lanjutan yang akan kita terangkan di video ini. Nah, setelah sensor ini, saya menggunakan buzzer sebagai alat alarm ya. Jadi ketika nantinya si sensor PIR ini mendeteksi suatu gerakan, maka dia akan mengirimkan sinyal kepada microcontroller. Nah, microcontroller akan memberikan outputan kepada si buzzer. Jadi buzzernya akan berbunyi gitu. Jadi ketika sensor ini mendeteksi pergerakan, maka si buzzer akan berbunyi.
Di sini kita sebut saja dia sebagai alarm ya, agar lebih mudah dipahami. Kemudian di sini saya menggunakan potensiometer sebagai pengatur untuk menghidup dan mematikan LCD di sini ya. Kemudian di sini saya menggunakan beberapa resistor yang masing-masing resistor ini mengandung 220 ohm. Kemudian untuk yang ini tuh mengandung 10.000 ohm ya. Nah, selain dari resistor, saya menggunakan beberapa wire juga untuk menghubungkan beberapa komponen-komponen ini ke microcontroller. Di sini saya juga menggunakan light bulb ya. Light bulb ada 3 buah ini. 3 buah untuk sebagai apa saja isi notifikasi kepada pihak penjaga nanti, agar lebih memudahkan saja untuk mengetahui pergerakan dari si ninja sawit seperti itu. Nah, kemudian saya sini menggunakan LCD juga. Nah, LCD untuk apa? LCD ini untuk pemberitahu kepada bos tapi dia berbentuk tulisan di LCD-nya, berbentuk teks. Jadi ya gitulah. Jadi agar bisa lebih memudahkan aja gitu kalau misalnya ada terdeteksi pergerakan yang mencurigakan di area perkebunan sawit. Nah, sebelum kita menjalankan proyek ini, kita akan melihat dulu bagaimana kodenya berjalan untuk membuat proyek ini bekerja seperti itu. Mari kita lihat ke bagian kodenya. Kita mulai di bagian line pertama, yaitu bagian include liquid crystal.h. Jadi ini adalah sebuah library ya yang kita panggil untuk dapat menjalankan LCD ya. LCD ini jadi dia membutuhkan library, yaitu library liquid crystal.h ini. Nah, kemudian setelah kita includekan library-nya di sini, maka kita dapat menjalankan LCD-nya. Kemudian kita lanjut ke bagian line keempat, yaitu adalah cons in RS sama dengan 7 dan seterusnya. Nah, ini adalah nilai ketetapan ya. Nilai ketetapan yang kita atur tipe datanya sebagai integer untuk menampung nilai bilangan bulat ya. Di sini saya menggunakan RS itu sebagai 7, N sebagai 8, dan juga D4 sebagai 9, D5 sebagai 10, dan seterusnya. Jadi ini apa nih variabel-variabel ini? Nah, di sini saya gunakan tuh sebagai inisialisasi pin LCD. Nah, seperti contohnya D4 nih. D4 ini pin 9 ya. Nih, kita ambil contoh D4 berarti dia di D4. Nah, ini. Ini sebenarnya di balik ini ada wire ya, wire yang dia akan menghubungkan ke microcontroller. Jadi jalurnya dari sini jalurnya dia. Dia ke sini terus ke bawah, ke bawah, dan dia akan masuk ke pin berapa tadi? Pin 9 ya. Nah, jadi ini pin 9 yang ngisi itu si ini pin LCD yang keempat tadi, D4 tadi. Jadi yang ngisi itu adalah pin LCD tersebut. Nah, seterusnya seperti itu. Ini RS7, N8, kemudian D4, D5, D6, D7, dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada liquid crystal LCD ini, kemudian dalamnya ada yang tadi di atas ini. Ini untuk apa sih? Di line 5 ini dia itu digunakan sebagai konstruktor ya, untuk membuat objek LCD agar dapat mengendalikan pin-pin yang telah kita inisialisasikan di pin LCD tadi. Kemudian ada di line 7, ini ada cons in pin pair. Ini digunakan untuk menginisialisasi bahwa pin 2 ini akan digunakan oleh si pin pair gitu loh. Jadi pair ini atau sensor pair ini dia akan menggunakan pin 2. Kemudian cons in pin LED, ini lagi ke-8 ya. Sama seperti pin pair tadi. Jadi pin LED dia akan menggunakan pin 3 ya, pin 3 dalam Arduino. Kemudian di line 9 ada pin buzzer. Sama seperti yang atasnya, dia akan menggunakan pin 4. Kemudian pin LDR ini dia LDR ini ya, sensor cahaya ini. Dia akan menggunakan pin analog ya, yang ada di microcontroller, yaitu pin A0. Yang mana itu? Yang ini dia. Nah, ini pin A0 ini digunakan oleh si LDR. Kita
Kita lihat wire-nya ke sini dia. Nah, skip ke sini dia. Oke. Kemudian di line 12 ini kita tetapkan ambang LDR itu 500. Jadi gunanya untuk apa? Nah, ambang LDR ini adalah sebuah nilai referensi yang sudah kita tetapkan agar si sensor LDR ketika nilainya itu lebih dari 500, maka project akan menganggap bahwa kondisi pada saat itu adalah siang gitu. Jadi jika dia kurang dari 500, maka project akan mendeteksi bahwa keadaan kondisi pada saat itu adalah malam. Jadi ini hanya sebagai nilai batasan ya, untuk mendeteksi kondisi suasana pada saat itu gitu, siangkah ataukah malam gitu. Kemudian kita lanjut ke bagian void setup. Ini adalah sebuah program yang akan dimulai sekali pada project ini ya. Jadi di dalam void setup ini ada namanya pin mode. Pin mode ini menentukan ya, sebagai fungsi yang menentukan pin ini sebagai apa? Input kah ataukah sebagai output? Nah, di sini kita ambil contoh di line 15 ya. Pin mode, kemudian ada pin peer, kemudian di sini ada input gitu. Jadi maksudnya gimana? Nah, pin peer itu tadi yang ini. Pin peer itu yang ini. Yang digunakan oleh sensor peer. Dan dia dideklarasikan sebagai input di sini. Maksudnya apa? Jadi sensor peer ini adalah sebuah komponen yang akan menerima input kemudian mengirimkannya kepada si microcontroller gitu. Jadi pin peer akan menerima sebuah pergerakan kemudian akan diterima ya. Dia karena itulah dia disebut sebagai input. Kemudian akan mengirimkan sinyal ke dalam microcontroller. Nah, kemudian di line 16 ini apa maksudnya? Kan ada di sini pin mode juga ya, sama seperti line 15. Tapi bedanya di sini dia menggunakan pin LED, kemudian dia dideklarasikan sebagai output. Nah, jadi pin LED ini itu diambil dari sini. Line 8 ini ada namanya pin LED. Dan pin LED akan menggunakan pin 3 pada microcontroller. Dan dia dideklarasikan sebagai output. Jadi apa bedanya dengan input ya? Jadi kalau output ya, namanya juga sudah output, yaitu keluaran. Jadi microcontroller akan mengirimkan sebuah sinyal high atau low kepada sebuah komponen yang dideklarasikan sebagai output di sini. Nah, di sini tuh contohnya kita ambil pin LED ya. Pin LED itu ini untuk menghidupkan lampu ini. Dia dideklarasikan sebagai output karena apa? Karena tugasnya di sini cuma memberitahukan ya kepada pulse ya. Lebih mudahnya gitu untuk memahaminya. Jadi microcontroller akan memberikan sinyal kepada lampu, kemudian lampu akan hidup gitu. Beda dengan pin peer yang dideklarasikan sebagai input, dia akan mengirimkan sinyal kepada microcontroller gitu. Jadi dia akan menangkap sebuah gerakan, maka disebut dengan input, menangkap, kemudian setelah tertangkap akan dikirimkan kepada microcontroller, dan di dalam microcontroller akan terjadi proses input output lagi. Jadi si pin peer ini sebagai input, setelah masuk ke microcontroller, kemudian microcontroller akan mengirimkan sinyal kepada si pin LED, maka dia disebut sebagai output, kemudian akan keluar akan menghidupkan si LED-nya atau light bulb-nya. Kemudian lanjut ke pin 17. Di sini ada pin buzzer ya, masih menggunakan fungsi pin mode. Dia ini di sini sama sebagai seperti pin LED tadi ya, dia digunakan sebagai output ya, dideklarasikan sebagai output karena apa? Nanti dia akan ketika sensor peer menerima suatu pergerakan, maka si buzzernya akan berbunyi. Nah, suatu hal yang berbunyi itu kan sebagai alarm ya, kita definisikan tadi dia sebagai alarm. Kemudian dia akan berbunyi, sembari dia berbunyi, lampu tadi juga hidup gitu. Maka mereka dua komponen ini disebut sebagai output gitu, dideklarasikan sebagai output karena dia tidak menerima input apapun dari luar gitu. Maka dia didefinisikan sebagai output seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian line 19 ya. Di sini ada LCD.begin. Nah, ini untuk apa gitu LCD.begin? Fungsi LCD.begin itu apa? Jadi ini kita ambil dari sini ya, dari liquidcrystal.h ini, dari library ini kita ambil. Kemudian LCD.begin ada di sini 16 kemudian koma 2.
ini tuh sebagai inisialisasi ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa LCD ini dia itu memiliki baris dan kolom sama seperti matriks ya. Dia memiliki baris dan kolom, tetapi baris yang ada di LCD ini dia itu cuman ada 2 dan kolomnya ada 16. Nah, coba kita jalannya dulu ya biar nampak gitu. Mana sih? Nah, sabar. Gimana caranya? Nah, jadi ini nampak ya. Yang ini nih, kotak-kotak ini. 1 2 3 4 5. Nah, ini itu kita sebut sebagai baris. Dari sini ke sini itu sebagai baris, kemudian dari sini ke sini sebagai kolom. Berarti ini kolomnya ada 16 nih jumlahnya nih. Ini 16 ya. Kemudian ini ada 2 baris nih. Nah, jadi kita lihat ke kode lagi. Nah, jadi ini maksudnya apa nih? Ini tuh sebagai inisialisasi ya. Jadi dia akan memberitahukan kepada microcontroller bahwasannya LCD ini tuh ada 16 kolom dan juga 2 baris gitu. Karena kita cuma memiliki itu LCD di sini, jadi dia diinisialisasikan dulu ya, dikenalin dulu dia ke microcontroller. Oh, berarti LCD-nya itu cuma ada 16 kolom dan juga 12 baris gitu. Itu maksudnya LCD biga ini gitu. Jadi sebelum kita memulai suatu proses di dalam LCD ini, kita harus mengenalkan dulu gitu, menginisialisasikan dulu berapa kolom dan juga berapa baris dari LCD tersebut. Nah, kemudian di ini ya, line 20 ini ada namanya LCD print. Ini sama sebagai seperti kita waktu ngoding ya, ini dia itu gunanya untuk menampilkan string ya. Menampilkan string. Di sini kita ketikkan string sistem keamanan. Kemudian seharusnya ya di atas ini dia itu dikasih LCD set cursor itu sebagai set posisi di mana dia nanti akan diletakkan. Tapi karena posisinya dia di sini paling atas yang pertama, jadi kita tidak perlu meletakkan LCD set cursor. Karena dia otomatis akan ada berada di baris yang pertama gitu, atau baris ke 0 ya. Kemudian di sini ada LCD set cursor 0,1. Nah, ini itu digunakan untuk mengset posisi. Berarti untuk mengset posisi yang mana? Nah, dia untuk mengset posisi si ini LCD print ini. LCD print yang kita masukkan di sini string mengaktifkan. Dia akan diset di posisi kolom 0 dan kemudian baris ke 1 gitu. Nah, bisa kita langsung aktifkan saja ya. Nah, ini kodenya. Kita start simulation. Nah, lihat sistem keamanan mengaktifkan. Lihat yang tadi nih. Nah, yang mengaktifkan nih, lihat dia set di posisi kolom 0, kemudian baris ke 1. Ini baris ke 1 ya, dan ini baris ke 0. Kemudian dia di sini dikasih delay 2 detik gitu. Delay 2 detiknya itu maksudnya gimana gitu ini. Nah, ini dia 2 detik nih. Kemudian dia di clear. Yang line ke-24 LCD.clear nih dia akan meng-clear LCD-nya. Kemudian setelah di clear maka akan dijalankan lanjut ke fungsi bagian perulangan atau looping ya. Ini lihat. Nah, ini dia 2 detik. Nah, kemudian di clear baru dia lanjut ke bagian fungsi atau prosedur perulangan. Kita lanjut ke bagian line 27 ya. Di sini ada prosedur loop. Di dalam prosedur loop ini ada operasi if else ya, jika maka ya. Nah, di line selanjutnya kita dapat melihat di sini ada prosedur loop ya. Jadi digunakan untuk apa? Jadi dalam project ini dia tuh terdapat 2 prosedur. Yang pertama adalah prosedur setup yang dijalankan sekali doang di dalam project ini. Kemudian ada namanya prosedur loop. Dia dijalankan berulang kali dalam project ini. Nah, di dalam loop ini kita dapat melihat ada di sini dimasukkan nilai analog read analog read, kemudian berparameter pin LDR. Dia dimasukkan sebagai integer dari nilai LDR. Jadi kita ini menambahkan variabel baru ya, kemudian memasukkan nilai analog read pin LDR ini ke dalam nilai LDR. Nah, jadi analog read ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk
membaca nilai ya, nilai yang diberikan oleh sensor LDR. Karena di sini kita gunakan parameter pin LDR, maka dia akan membaca nilai dari sensor LDR yang terhubung ke pin analog ya, yang ada pada microcontroller. Nah, di sini pin analog yang diisi oleh yang dimasukkan ke pin LDR itu adalah A0 ya, sesuai ya. Ini. Kita lihat di sini ada A0. Dia akan akan terhubung ke bagian sensor LDR. Nah, jadi itulah fungsi analog read tadi. Kemudian setelah kita deklarasikan variabel baru dengan nilai analog read pin LDR, maka kita akan mulai di sini penggunaan jika maka ya. Sintaks jika maka. Maka di sini jika nilai LDR itu kurang dari ambang LDR. Nah, mana ambang LDR tadi? Ambang LDR tadi itu adalah ini ya, 500. Mana tadi? Nah, ini 500. Jadi jika nilai LDR yang ini itu kurang dari ambang LDR, maka dia akan menjalankan ini. Nah, menjalankan yang di dalam ini. Jika tidak, maka dia akan menjalankan yang ini. Batasnya di sini di else ya. Saya ulangi. Jika nilai LDR, nilai yang ini yang dibaca oleh analog read ini, kemudian nilai yang dimasukkan di variabel nilai LDR, jika ini kurang dari ambang LDR, kurang dari ini, maka yang dijalankan adalah ini. Yang dijalankan. Maksudnya gimana tuh? Nah, gini. Nilai LDR ini kan dia menerima ini ya, sinyal ya dari sensor LDR. Nah, jika kita swipe dia ke gelap, kita start simulation dulu ya. Start simulation. Nah, jika alat ini ya, sensor LDR ini kita swipe dia ke gelap, maka tentunya dia itu bakal kurang dari 500 nilainya. Di sini dia nilainya 0 nih. Ya. Tapi jika kita swipe dia ke terang, maka tentunya nilainya itu bakal lebih dari ambang LDR ya. Lebih dari 500 nih nilainya. Maka dia akan menjalankan yang ini nih, contohnya ini, siang hari yang sistem tidak aktif, seperti itu. Jika kurang, maka dia akan menjalankan yang ini. Ketikkan lagi. Nah, kita masuk ke bagian ini dulu ya, yang dia terpenuhi dulu kondisinya. Nah, di sini kan terpenuhi kondisinya nih. Terpenuhi kondisinya kan. Jika dia kurang dari ambang LDR, maka dia akan melakukan yang ini gitu, yang di dalam if ini. Di sini ada apa sih ya? Di line 30 ini ada kita deklarasikan variabel baru ya. Dia tuh menampung nilai dari digital read pin pair. Ini sama ya seperti tadi ya. Dia akan membaca nilai yang diberikan oleh pin pair, dan nilai yang dibaca itu akan dimasukkan ke dalam variabel status pair gitu. Jadi setelah nilai itu masuk ke dalam variabel status pair, maka kita lebih mudah gitu untuk melakukan operasi selanjutnya gitu. Jika nilai tadi sudah disimpan di dalam variabel status pair, maka di sini kita buat jika maka lagi. Jika status pair itu dalam kondisi high atau bernilai 1 ya, di sini posisinya dia itu high, maka program akan menjalankan digital write pinlet high gitu. Ini maksudnya gimana? Maka dia akan mengirimkan sinyal high atau sinyal tinggi ya kepada pinlet. Pinlet yang mana? Pinlet yang ini, pinlet. Nah, yang ini. Itu sebagai light bulb ya. Dia akan masuk ke pinlet. Pinlet tuh dia di sini diisi nilai 3. Berarti di dalam microcontroller dia masuk ke pin 3. Tentunya dia di microcontroller dia akan masuk ke bagian pinlet 3 ya. Di sini dia tertutup nih. Ini ada nih. Ini ada yang merahnya. D3 ini masuk nyambung ke bagian pinlet nih. Ini nih, merah, kabel merah nih. Nah, dia ini masuk ke bagian pinlet 3 nih.
Nah, jika status peer-nya itu high atau tinggi, maka pinlet ini akan hidup gitu, karena dia dikirimkan sebagai nilai yang high, nilai yang tinggi, maka pinlet akan hidup. Kemudian di line selanjutnya ada pin buzzer high juga, berarti pin buzzer yang ini tadi ya, buzzer yang ini sebagai alarm ya, dia bakal hidup juga gitu, bunyi dia, karena di sini posisinya dia high. Jadi jika status peer atau sensor peer yang mendeteksi suatu pergerakan, maka lampu akan hidup, kemudian buzzer akan menyala. Seperti itu. Kemudian di sini ada LCD set cursor, ini sama seperti yang tadi ya. Dia sebagai pemberitahu saja kepada microcontroller gitu, mau diletakkan di mana string ini gitu. Di sini saya letakkan dia di kolom ke-0 dan juga baris ke-0. Jadi peringatan ini akan muncul di bagian kolom ke-0 dari sini, berarti dan juga baris ke-0. Baris ke-0 itu di sini berarti. Kolom ke-0 baris ke-0. Berarti nanti peringatannya ini akan muncul di sini. Oke, akan muncul di sini. Coba kita lihat ya. Nah, nanti aja lah ya. Kemudian di LCD set cursor yang kedua ini, saya meletakkan string yang ini itu di kolom ke-0 juga mulainya, kemudian di baris yang ke-1. Baris yang ke-1 itu yang ini. Jadi nanti ada ninja sawit ini keluarnya itu di baris ke-1, kemudian dimulai dari kolom ke-0 seperti itu. Nah, ini jika status yang ini tuh terpenuhi. Jadi bagaimana jika dia tidak terpenuhi? Apa yang terjadi? Nah, ini else ya. Jika tidak ya, jika ini tidak terpenuhi, yang status peer ini tidak tinggi, berarti dia low ya. Berarti tidak terjadi pergerakan apapun di hadapan sensor peer ini, maka di sini dia akan mengirimkan sinyal low kepada pin LED. Berarti pin LED tadi akan mati gitu, karena dia low dapat sinyalnya, dia low gitu. Berarti pin LED tuh nggak akan hidup. Kemudian pin buzzer ini juga tidak akan hidup. Kemudian setelah dua komponen tidak hidup, ketika peer-nya itu low, dua komponen tidak hidup, maka di LCD dia akan menampilkan sistem aman. Di sini saya setting seperti itu ya. Sama seperti tadi, dia itu dimulai dari indeks ke-0, dari kolom ke-0, kemudian baris ke-0. Kita buat di sini sistem aman. Kemudian yang di baris ke-1-nya saya buat tidak ada gerakan gitu. Ini sama ya, sama seperti yang ini. Jadi dia dimulai dari baris kolom ke-0, kemudian baris pertama. Dia akan tidak ada gerakan gitu. Dia ini bisa berjalan, yang bagian sini dia bisa berjalan jika status peer-nya ini low. Berarti kan kalau misalnya dia high, maka yang dijalankan adalah ini karena dia terpenuhi. Tapi jika dia low atau kondisi selain high, ya nggak ada ya, selain high itu pasti low ya. Kemudian maka dia ke else ya, ke tidak gitu, jika tidak gitu. Nah, sudah siap yang ini, maka dia akan ke sini, ke delay 500 nya, karena ini tuh di skip ya. Kenapa ini di skip? Karena ini kondisi yang ini tuh tadi awalnya terpenuhi. Jadi jika ini terpenuhi, maka yang ini saja apakan dia dioperasikan ya. Yang else ini bakal di skip gitu. Jadi setelah yang ini terpenuhi kemudian dioperasikan, maka dia akan melompat ke sini, ke delay 500 nih. Delay 500 ini dia akan waktu tunggunya ya. Ini satuannya tuh millisecond ya. Berarti ini adalah 500 millisecond ya, mili per detik gitu. Kemudian dia akan ulang lagi ke atas ini. Karena ini looping, maka dia melakukan perulangan gitu. Jadi setelah selesai operasi, maka dia akan ulang lagi gitu. Segitulah seterusnya. Sampai project ini diberhentikan. Nah, kita bahas juga ini ya, yang bagian else ini. Kenapa jika ini tidak terpenuhi bagaimana gitu. Nah, jadi jika nilai LDR itu tidak kurang dari ambang LDR, berarti dia itu posisinya siang ya. Karena kalau misalnya nilai LDR itu kurang dari ambang LDR yang 500 tadi, berarti itu kondisi cahaya itu minim gitu atau gelap ya. Jadi kalau misalnya dia lebih dari ambang LDR atau nilai dari LDR ini tuh lewat dari 500, maka
yang if ini dia itu tidak teroperasikan, dia itu terskip dan dia lanjut ke bagian else ini. Jika yang ini tidak terpenuhi, yang nilai LDR ini tidak terpenuhi, maka dia akan melompat ke sini, ke else gitu. Nah, di else ini ada apa? Di else ini ada digital write, maka si pin LED ini dia bakal diberi nilai low ya. Jadi pin LED yang ini ya, dia itu akan mati. Kemudian pin buzzer low juga dia akan mati, buzzernya ini, alarmnya ini akan mati juga. Kemudian di LCD akan ditampilkan siang hari. Di sini akan dilihat siang hari. Kenapa bisa ditampilkan ini? Karena ya tadi itu ya, yang kondisinya tidak terpenuhi. Jadi maka dia lompat ke sini gitu. Maka di set dulu dia di mana posisi string ini. Berarti di sini saya mengsetnya di kolom 0 dan juga baris ke 0. Berarti dari sini dia kolom ke 0, jadi dari sini dimulai, kemudian baris ke 0. Jadi siang harinya akan ada di sini dia. Kemudian di line selanjutnya di sini saya mengset sistem tidak aktif ini berada di kolom ke 0, kemudian baris pertama. Berarti dia akan dimulai dari sini. Nah, setelah ini selesai, maka dia bakal ke sini, ke delay 500 millisecond ya. Kemudian setelah dia menunggu 500 millisecond, maka dia akan melakukan perulangan kembali gitu, akan balik ke atas lagi dan gitu seterusnya. Oke. Jadi setelah penjelasan kode, maka kita langsung lihat saja gimana program ini dapat berjalan ya. Ini kita stop dulu. Kita tutup kodenya. Nah, ini bagian paling seru ya. Nah, sebelum itu sebenarnya saya sudah mengerjakan juga ya di Walkway ini. Tapi di Walkway ini saya bingung gitu, kenapa yang ini buzzernya ini nggak mau bunyi gitu. Jadi saya mencari alternatif website lain yang juga menyediakan simulasi secara gratis ya, simulasi untuk Arduino ini. Saya menemukan Tinkercad gitu. Nah, di sini ternyata lebih mudah gitu dia untuk dikerjakan proyeknya di sini, proyek sederhana ini. Langsung saja kita mulai ya. Di bagian yang pertama kita itu harus start simulation dulu. Nah, sistem keamanan mengaktifkan, sistem aman tidak ada gerakan. Kenapa seperti ini? Jadi dari sini dulu sistem keamanan mengaktifkan ya. Kemudian setelah ini maka dia ke sini. Nah, ini nilai LDR ini masih rendah nih. Masih rendah dari sini, berarti ini terpenuhi kan? Maka dia ke sini ya. Sistem aman tidak ada gerakan. Sesuai ya, pas ya. Karena jika ada gerakan di hadapan peer ini, maka yang dieksekusi adalah yang ini gitu. Yang dijalankan adalah yang ini. Gitu ya. Coba kita buat ya, ada pergerakan di hadapan sensor peer ini. Coba kita buat ya. Kita pencet sensornya. Nah, ini yang bulat-bulat ini tuh, yang berbentuk lingkarannya adalah sebagai objek ya. Objek yang kita gunakan tuh kita gerakan di hadapan si sensor peer. Coba kita gerakan. Nah, ini nampak bergerak ya. Nampak bergerak. Oke. Nah, jadi ketika bergerak ini ada bacaan peringatan, ada ninja sawit loh. Jadi kenapa ada ada peringatan ini? Jadi jika status peer ini high atau dia mendeteksi suatu pergerakan di hadapannya, maka dia akan mengirimkan sinyal kepada microcontroller, maka dijalankanlah ini kan. Kemudian di sini akan ditampilkan ini peringatan ada ninja sawit. Kenapa gitu? Karena si status peer ini tadi high gitu. Jadi dimunculkan peringatan ini, kemudian lampunya ini akan dihidupkan, bukan hidupkan. Kemudian di bagian buzzer ini juga akan menyala juga dia, alarmnya juga akan menyala. Kita lihat nih. Nah, kan nyala kan? Nah, ini jika status peer-nya tuh high atau ada terdeteksi gerakan di hadapan sensor peer ini. Tapi jika tidak gimana gitu? Jika tidak ya ini bacanya sistem aman, tidak ada gerakan gitu. Ini sistem aman tidak gerakan karena status peer-nya tadi low, tidak terpenuhi yang di bagian jika ini gitu. Jadi dia tidak terpenuhi, maka dia lanjut ke bagian else gitu. Di sini dia di skipnya.
dia ke bagian L sini, sistem aman tidak digerakkan ya, karena itu berarti setelah sistem aman tidak digerakkan dia mematikan ini, dia mematikan lampu dulu, kemudian mematikan si buzzer ini, low ini dikasih sinyal low, kemudian si lampu ini dikasih sinyal low, kemudian di LCD ditampilkan sistem aman, kemudian tidak ada gerakan. Nah, menariknya di sini, jika kita ganti kondisi suasana pada saat itu siang hari ya, maka alat ini tidak akan bekerja. Coba kita geser ya. Ini adalah sensor LDR ya, sensor seperti yang terjelaskan tadi, dia sebagai pendeteksi intensitas cahaya. Jadi jika cahayanya itu melebihi ambang batas LDR, maka seperti yang diprogram tadi, project ini tidak akan berjalan gitu, karena dia terdeteksi siang hari. Jadi kenapa saya buat seperti itu? Karena pada umumnya siang hari itu yang manen itu bukan para ninja-ninja sawit yang meresahkan ini, tapi yang manen itu adalah seorang yang sudah legal ya, yang memang diperintahkan oleh para pemilik kebun atau pemilik kebun itu sendiri. Mereka biasanya manen itu pada siang hari. Jadi di sini saya buat saya tambahkan sensor LDR itu sebagai itu tadi. Jadi ketika siang dia tidak aktif, tapi ketika malam dia aktif gitu. Coba kita swipe dia ke bagian siang. Nah, ketika kita swipe bagian siang hari, nah ini udah kita swipe ke bagian siang hari nih. Ini logonya ya, logo matahari, ini logo bulan. Tandanya siang hari. Maka nilai LDR ini tidak lagi kecil dari ambang LDR, karena nilai LDR ini udah pasti lebih besar dari ambang LDR. Kita isikan tadi ambang LDR itu adalah 500. Jadi ketika kita swipe, maka si LDR ini tadi nilainya bukan 0 lagi, tapi lebih dari 500 gitu. Kalau nggak salah kemarin tuh saya baca-baca, nilai batas maksimum itu ada, nilai batas maksimumnya itu 1023 kalau nggak salah. Nah 1023 itu kan udah berarti udah lebih dari 500 ya. Maka dia dideteksi kondisi hari pada saat itu adalah siang hari. Maka project ini tidak dijalankan seperti itu. Nah ini yang kita lihat ya, jika nilai LDR itu tidak terpenuhi, kecil dari ambang LDR, maka dia menjalankan yang ini. Berarti lebih dari ambang LDR yang 500 ini. Berarti dia akan menjalankan ini, LED-nya dimatikan, kemudian alarmnya dimatikan, kemudian dia akan menampilkan siang hari sistem tidak aktif di dalam LCD ini gitu. Kemudian kita lihat perintilan-perintilannya, di sini ada apa tadi namanya? Potensiometer ya. Potensiometer ini digunakan untuk menghidupkan si ini ya. Sebenarnya untuk mengatur intensitas cahaya penerangan pada LCD ya, cuman ya gini lah ini ya. Ini tip, di sini dia bisa kurang terang, dan sini bisa terang gitu. Dan di sini dia mati ya. Nah, oke. Kita masukkan kodenya dulu. Nah ya, kita lihat secara clean ya gimana proyek ini bekerja. Jadi ketika dia di set malam hari ya, malam hari berarti proyek ini akan bekerja. Kemudian jika terdeteksi ada gerakan di hadapan peer ini, berarti pada saat itu si maling ini ya, si ninja sawit ini sedang mengegrek sawit ya, mengegrek sawit untuk dicolong ya. Nah, jadi ketika dicolong ini alarm akan bunyi gitu loh. Nah, uniknya di sini ya, alarm ini akan diletakkan di pos pengawas, bukan di dekat si maling, karena kalau misalnya dekat si maling bakal panik dan kabur gitu. Jadi kita letakkan alarm ini di pos pengawas, kemudian di LED-nya ini kita letakkan di pos pengawas juga. Jadi si pos pengawas ini dapat double notifikasi ya, biar dia lebih gercep gitu, gerak cepat ya kan. Nah, jadi kita letakkan si alarm ini di pos pengawas, kemudian LED-nya juga, kemudian beserta LCD-nya juga. Nah, ketika terdeteksi gerakan, maka dia akan bunyi. Gitu. Tapi jika pada satu kondisi siang hari, tunggu nih kita hidupin dulu LCD-nya. Kondisi siang hari, maka sistemnya itu tidak aktif gitu. Project ini tidak aktif karena pada saat itu siang hari. Jadi ketika kita gerakin di depan peer ini pun tidak ada reaksi ya dari buzzer dan juga LED-nya, karena ini di setel untuk mati ya
pada saat siang hari. Dan ketika saat malam hari, maka di LCD ini akan peringatan ada minyak sawit katanya. Yang parah nih sawitnya guys ya. Oke. Nah, baiklah, mungkin hanya itu saja project UAS yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Jika sebenarnya banyak kekurangan dalam project ini ya, mungkin bisa dikembangkan lebih jauh untuk kedepannya. Dan juga jika ada kesalahan penyampaian serta kurangnya pengetahuan saya dalam menyampaikan definisi-definisi dari komponen-komponen ini, saya mohon maaf ya. Untuk kedepannya saya akan perbaiki lagi. Mungkin sampai situ saja video yang dapat saya presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.